Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Guys, antar ke supermarket yuk beli tisu. Ayo. Bentar, kok kamu belanjaannya banyak banget, bukannya mau beli tisu aja ya? Gak apa-apa, kan mau diskon. Aku cuma segini ya, katanya kamu cuma mau beli tisu aja. Makanya kalau mau belanja itu beli barang yang benar-benar bermanfaat aja. Kalian ngapain di sini? Ini aku habis beli tisu. Kok kayak banyak banget gini? Ini nggak tisu doang. Ya, soalnya aku lagi diskon. Tapi sisa uang aku jadi segini. Ya, aku punya solusinya. Aku juga ini aja daftar list belanjaan dari pemrograman Albert Festival. Iya ya. Udah jadi dong. Ayo. Halo semuanya, bersama aku Suci Najwa. Di sini aku mau kasih kalian tutorial cara bikin list belanjaan atau mencatat list belanjaan kalian. Baik teman-teman semuanya, aku langsung aja buka aplikasi Pitroi 3. Di sini aku pakai aplikasi ini karena ini lebih mudah dan ini direkomendasikan oleh dosen aku. Pertama-tama kita mau ngeinisialisasi dictionary untuk menyimpan data belanja. Oke, pertama-tama aku mau ketik dulu dictionary untuk menyimpan data belanja agar kalian paham. Langsung aja sekarang kita ketik nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data belanja, yaitu daftar belanja. Di sini jangan lupa pakai sama dengan dan pakai lambang seperti ini. Lambang seperti ini tuh mendefinisikan sebuah dictionary yang kosong. Baik, yang kedua kita akan membuat fungsi untuk menambah item. Bentar, kita pakai spasi dulu biar lebih rapi. Kita langsung aja ketik fungsi untuk menambah item. Oke, selanjutnya aku akan bikin deklarasi fungsi dengan nama tambah item. Kita langsung aja ketik def tambah item, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku akan ketik nama, yaitu variabel yang akan menyimpan input nama item. Terus kita ketik input, buka kurung, tutup kurung. Nah, input ini fungsinya itu bawaan Python yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Kita langsung aja ketik masukkan nama item. Ini tuh prompt yang ditampilkan kepada pengguna nantinya ya teman-teman. Sekarang kita ketik jumlah sama dengan int. Karena nanti ini kita akan mengonversinya menjadi integer. Terus input dan masukkan jumlah item. Lanjut, di sini kita akan ketik harga sama dengan float. Nah, kalau float ini tuh untuk mengambil input harga persatuan item dan mengonversinya menjadi float. Kita seperti yang tadi, langsung aja input, buka kurung, masukkan harga persatuan item. Selanjutnya kita akan ketik kategori sama dengan, nah ini tuh untuk variabel yang menyimpan input kategori item ya.
kita langsung aja ketik input, terus masukkan kategori item, buka kurung, makanan, koma, minuman, koma, sama peralatan. Selanjutnya di sini kita akan bikin pengecekan apakah kategori belum ada di dictionary dengan cara if kategori not in daftar belanja titik 2. Baik, lanjut kita akan ketik daftar belanja kategori. Nah, ini tuh untuk inisialisasi list kosong untuk kategori baru ya teman-teman. Lalu kita ketik daftar belanja kategori titik append nama jumlah harga. Nah, ini tuh untuk penambahan item ke list dalam kategori yang sesuai. Buat nama jumlah harga adalah tuple yang menyimpan informasi itemnya ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung aja ketik fungsi untuk mencetak daftar. Lanjut, kita akan bikin deklarasi fungsi dengan nama cetak daftar. Kita langsung aja dev cetak daftar, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Selanjutnya kita akan menampilkan output yang menampilkan judul daftar belanja dengan cara print ke garis miring N daftar belanja. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita akan bikin perulangan untuk mengakses setiap kategori dan daftar itemnya dengan cara for kategori item list in daftar belanja titik items, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Kalian bisa banget lihat cara aku ngetiknya ya, dan jangan sampai salah biar tidak terjadi keeroran. Selanjutnya kita akan menampilkan output yang akan nantinya menampilkan kategori dengan cara print, buka kurung, F kutip 2 garis miring N kategori titik 2 lambang seperti ini, terus kategori. Selanjutnya kita akan bikin for item in item list. Ini tuh untuk perulangan untuk mengakses setiap item dalam kategorinya. Oke teman, selanjutnya kita akan bikin output yang nantinya itu menampilkan detail itemnya ya, dengan cara print F kutip 2 item 0, item pertama dan item kedua. Nah, item 0 ini adalah nama item, terus item pertama ini jumlah item, dan item kedua adalah harga per satuan item. Nah, buat 2F itu tuh adalah format untuk menampilkan harga dengan 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Lanjut, kita akan membuat fungsi untuk menghitung total belanja. Seperti biasa kita ketik dulu fungsi menghitung total belanja. Selanjutnya kita bikin deklarasi fungsi dengan nama hitung total. Seperti biasa dev hitung total. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita ketik total sama dengan 0 adalah ini tuh untuk inisialisasi total harga belanja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ketik per kategori, ini tuh untuk inisialisasi dictionary untuk menyimpan subtotal per kategori. Selanjutnya kita akan ketik for kategori, koma, item, garis di bawah list in daftar, garis di bawah belanja titik items, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Nah, ini tuh adalah perulangan untuk mengakses setiap kategori dan daftar itemnya. Selanjutnya kita akan bikin perhitungan subtotal untuk setiap kategori dengan cara subtotal, terus kita ketik sum. Nah, sum ini fungsinya itu untuk menjumlahkan nilai. Nah,
Di dalam sumnya itu jumlah dikali harga. Ini tuh ada perkalian jumlah item dengan harga per satuan. Kita langsung aja for jumlah harga in item list. Nah, ini tuh untuk perulangan untuk mengakses setiap item dalam kategori. Nah, yang strip di bawah itu adalah placeholder untuk nama item yang tidak digunakan dalam perhitungan. Lanjut aja, kita langsung ketik per placeholder kategori, terus kategori sama dengan subtotal. Ini tuh penambahan subtotal ke dictionary per kategori. Selanjutnya kita akan penambahan subtotal ke total harga belanja dengan cara total plus sama dengan subtotal. Selanjutnya kita akan pengembalian nilai total dan per kategori dengan cara return total, per kategori. Selanjutnya kita ke main program. Nah, di sini aku mau bikin perulangan tak terbatas yang akan terus berjalan sampai ditemukan dengan cara while true. Nah, nanti ditemukannya break. Nah, pertama-tama kita ketik while true, terus titik 2, habis itu kita ke tambah item. Nah, tambah item ini tuh pemanggilan fungsi untuk menambah item. Selanjutnya lanjut sama dengan input. Apakah Anda ingin menambah item lagi? Ya atau tidak? Ini tuh adalah input dari pengguna untuk menentukan apakah ingin menambah item lagi. Nah, jangan lupa kita pakai lower. Ini adalah metode untuk mengonversi input ke huruf kecil. If lanjut tanda seru sama dengan ya adalah pengecekan apakah pengguna ingin keluar dari perulangan, dan break adalah perintah untuk keluar dari perulangan. Selanjutnya kita ke tampilan daftar belanja. Pertama-tama kita ketik cetak daftar. Ini tuh pemanggilan fungsi untuk mencetak daftar belanja. Selanjutnya kita ke hitung total dan tampilkan. Nah, pertama-tama kita ketik total per kategori sama dengan hitung total. Ini tuh adalah pemanggilan fungsi untuk menghitung total belanja dan mendapatkan subtotal per kategori. Lanjut, kita ketik print, buka kurung F, N, total harga belanja, total 0F. Ini adalah output yang menampilkan total harga belanja. Nah, selanjutnya print total harga per kategori. Nah, ini adalah output yang menampilkan judul subtotal per kategori. Selanjutnya, kita langsung aja mengakses perulangan untuk mengakses setiap kategori dan subtotalnya dengan cara for kategori subtotal in per kategori items. Selanjutnya kita akan bikin output yang menampilkan subtotal per kategori dengan cara print F kutip 2 kategori titik 2 subtotal titik 2 titik 0 F. Selanjutnya kita akan input jumlah uang saku dari pengguna. Nah, pertama-tama aku mau seperti biasa ketik seperti ini, input uang saku. Terus kita ketik uang saku sama dengan float input, masukkan jumlah uang saku yang Anda miliki seperti cara tadi yang di atas. Selanjutnya kita akan perhitungan sisa uang.
Nah, pertama-tama kita ketik sisa sama dengan uang saku dikurang total. Selanjutnya kita akan cek kondisi uang. Selanjutnya kita ketik if sisa lebih besar dari 0 adalah pengecekan apakah sisa uang lebih dari 0. Nanti kita langsung aja print. Ingat, beli yang ada di list saja. Terus strip and Anda memiliki sisa uang. Selanjutnya sisanya itu pakai simbol sisa titik 2 titik 0F rupiah. Selanjutnya kita akan ke elif ya. Sisa sama dengan 0. Nah, jadi print uang Anda pas belanja sesuai daftar. Dan selanjutnya kita ke yang else. Nah, yang else ini print uang tidak cukup, Anda kekurangan. Nah, untuk sisa uangnya itu min sisa 0F rupiah. Dan step terakhirnya kita langsung aja print program selesai. Lanjut, kita langsung aja uji coba apakah berhasil atau tidak. Dan ini dia uji cobanya. Terbukti. Gini nih, kalau kamu mau belanja, pertama kamu masuk barang dulu, coba kamu pilih masukin apa yang kamu mau beli. Selanjutnya kalau udah begini, kita langsung ke supermarket yuk. Harus sini sama ini ya. Oke.